Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan membawakan presentasi yang berjudulkan Etika dalam Dunia Digital 4.0. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Next. Yang pertama itu ada Alif Alfariski dari Pendidikan Teknik Elektro, kemudian ada saya sendiri Andwini Aprilia Putri dari Pendidikan Teknik Elektro, kemudian ada Devandra Wijaya dari Pendidikan Teknik Elektro, ada Sophie Citra Rahmania dari Pendidikan Teknik Elektro, ada Rifa Mufida dari Pendidikan Teknik Elektro, ada Rahmat Nurhidayat dari Pendidikan Teknik Elektro, ada Septian Cahya Putra dari Pendidikan Teknik Elektro, dan yang terakhir ada Bagus Rahmat Abdul Latif dari Pendidikan Teknik Elektro. Selanjutnya akan memasuki materi yang dibawakan oleh rekan saya. Etika di dalam dunia digital 4.0. Indonesia kini sudah memasuki dunia industri 4.0, di mana era 4.0 sendiri merupakan era revolusi industri keempat, merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk era keempat sendiri memang difokuskan kepada perkembangan teknologi-teknologi yang bersifat digitalisasi. Perkembangan mengenai literasi juga mengikuti arus globalisasi di dunia. Arus globalisasi kini membawa perubahan, salah satunya yaitu pada perkembangan literasi yang mana kini berubah menjadi literasi digital. Next. Nah, selanjutnya ini ada berita hoax, yaitu tentang babi ngepet. Berita hoax babi ngepet ini tersebar pada tahun 2021. Berita hoax ini berawal dari tersangka yang bernama AI menyebar isu berupa babi ngepet yang muncul di daerah Bedahan, Sawangan, Depok. AI mengaku bahwa rumor babi ngepet ini digunakan sebagai solusi untuk warga yang selalu mengeluh kehilangan uang dari 1 juta hingga 2 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devan. Stok berita hoax. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta masyarakat yang peduli terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia semakin menggemakan pentingnya literasi digital. Mengingat saat ini penyebaran berita hoax semakin marak, terutama jika terkait dengan politik dan kesehatan. Berita hoax atau hoax adalah berita bohong yang kebenarannya harus dibuktikan dan dicek terlebih dahulu melalui data dan fakta yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara menyangkal berita hoaks. Berikut ini ada 3 langkah jangka pendek untuk memerangi hoaks. Nah, yang pertama, penegakan hukum. Menegakkan hukum terkait penyebaran hoaks adalah dengan menangkap pembuatnya, bukan hanya orang yang menyebarkan kabar tersebut. Yang kedua, melibatkan penyelenggara platform. Penyebaran hoaks yang banyak terjadi di media sosial. Untuk itu, ia berharap penyelenggara platform tersebut dilibatkan untuk melawan hoaks. Misalnya pemerintah memberlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah yang cukup untuk meredam informasi tidak benar. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Selain itu, perlu ada edukasi bagi masyarakat untuk melapor bila menemukan hoaks dan pelakunya. Pengguna internet dapat melapor ke aduan konten @email.kominfo.go.id dengan menyatakan tautan dan foto gambar tersebut. Indonesia Anti Hoax. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ada banyak cara menangkal berita hoax. Berikut cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyikapi dan mengatasi berita hoax. Yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Artikel dengan judul clickbait memiliki konten yang sama sekali tidak terkait dengan judul artikel. Berita semacam ini biasanya dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau penonton yang pada akhirnya berkaitan dengan berapa banyak uang yang bisa diperoleh. Yang kedua, jadilah kritis dari apapun yang Anda dapatkan. Seperti yang Anda ketahui, siapapun dapat menulis berita di internet, namun tidak semua orang memiliki kapasitas dan tanggung jawab atas apa yang ditulis.
Untuk itu, Anda harus mencari tahu apakah berita tersebut valid. Yang ketiga, prioritaskan logika. Selalu gunakan logika ketika menemukan berita yang belum diketahui kebenarannya. Seperti berita tentang konspirasi corona yang santer terdengar hingga siaran yang menggiring opini sehingga masyarakat meninggalkan protokol kesehatan karena dikatakan corona hanya tipuan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Cara menangkal berita hoax. Konfirmasi. Yang pertama ada konfirmasi. Selalu tanyakan pada institusi yang bersangkutan. Lembaga profesional tidak akan asal-asalan dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Tidak ada salahnya jika Anda mengikuti akun media sosial yang sudah terpercaya dalam menyampaikan konten. Yang kedua ada laporan konten yang mengandung hoax. Cara mengatasi berita hoax yang cukup efektif adalah dengan melaporkannya ke instansi yang berwenang. Dalam hal ini Kominfo. Anda dapat mengirimkan email keluhan ke aduankonten@gmail.kominfo.go.id. Yang ketiga ada filter sebelum berbagi. Cara mengatasi berita hoax yang hoax adalah akan menggunakan kalimat yang mengancam. Misal, jika tidak dibagikan akan mendapatkan karma atau iming-iming keberuntungan. Tetap tenang dan gunakan logika dan periksa kebenaran berita. Saring dulu sebelum di-share, kalau hoax stop aja. Selanjutnya cara menangkal berita hoax. Yang pertama itu perhatikan elemen berita. Berita hoax biasanya tidak menampilkan informasi, waktu yang tepat seperti informasi tanggal, waktu atau tempat. Berita hoax biasanya akan ditulis kemarin, lusa atau besok tentang kronologis kejadian. Yang kedua itu cek Google. Gunakan Google untuk menganalisis konten. Jika Anda curiga, coba ketikan kata kunci yang memiliki kata hoax di belakangnya. Google akan menampilkan referensi artikel yang berhubungan dengan konten. Yang ketiga itu ada verifikasi data. Langkah penting lain yang biasa dilakukan untuk menganalisis hoax, cocokkan pernyataan yang terdapat dalam konten dengan sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal, penelitian, atau situs web resmi pemerintah. Cukup sekian dari kelompok kami tentang penjelasan etika di dalam digital 4.0 dan cara menangkal berita hoax. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.